Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat curahan nikmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan rahmatnya kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih diberi nikmat iman, nikmat Islam yang sampai hari ini masih kita rasakan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah memberi kita pencerahan, yakni berupa ajarannya ad-dinul Islam, agama Islam. Baik, kita pada kali ini bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita laksanakan secara daring, yang mana materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang makanan. Makanan yang halal dan baik itu seperti apa dan apa saja, serta makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa saja. Karena apabila kita makan makanan yang haram, itu menjadi penyebab doa kita sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita pelajari lebih lanjut materi tentang makanan yang halal dan baik. Namun sebelum memasuki materi, kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini membawa keberkahan dan bernilai ibadah bagi kita semua. Kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu bersama-sama. Ala dihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, untuk berikutnya seperti apa materi akan makanan yang halal dan baik, mari kita simak pada video pembelajaran berikut ini. Baik, kita sekarang sudah mulai memasuki materi, yang mana materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang makanan. Makanan yang halal dan baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal dan bukan yang haram. Nah, terkait dengan makanan yang halal dan baik, maka ada pula dalil-dalil yang membahasnya. Di sini akan kita bahas ada dua ayat, dua firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada dua hadis, dua sabda dari Rasulullah SAW. Ayat yang pertama itu adalah Quran surat Al-Baqarah. Dua-duanya di sini Quran surat Al-Baqarah, namun berbeda pada ayatnya. Pada Quran surat Al-Baqarah yang pertama yang membahas tentang mengonsumsi makanan yang halal dan baik, itu tertera pada ayat 168 sampai 169. Dan di Quran surat Al-Baqarah yang ayat yang kedua itu berada pada ayat 172 sampai 173, yang dua-duanya membahas tentang mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Kemudian dari hadisnya, ada hadis dari Imam Abu Dawud yang menerangkan tentang beberapa makanan yang diharamkan itu apa saja. Kemudian ada hadis dari Imam At-Tirmidzi. Ini membahas tentang sebab turunnya ayat perintah makanan yang halal. Jadi kenapa kok ada ayat yang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal? Itu ada sebab turunnya ayat, dan itu dijelaskan dalam hadis Imam At-Tirmidzi. Yang pertama, kita akan membahas tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, makanan yang halal. Wala tatabi'u khudwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, karena sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji. Wa andaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Artinya di sini jelas sekali bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk memakan makanan yang halal, untuk memakan seluruh yang ada di bumi ini, yaitu makanan yang halal, jangan yang haram. Karena kita tidak diizinkan untuk mengikuti setan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata yang selalu menjerumuskan kita ke perbuatan jahat dan keji. Ada beberapa hukum tajwid pada ayat ini. Di sini yang saya cantumkan hanya 5. Yang pertama ada ya ayyuhan nasu. Ini adalah ya ayyuha. Itu masih satu kata, yaitu artinya wahai. Maka ini disebut dengan mad wajib muttasil. Kemudian ada halalan thayyiba. Tanwin bertemu dengan po, itu adalah ikhfa hakiki. Innahu lakum aduun, mim sukun bertemu dengan ain, berarti mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, itu disebut dengan idhar syafawi. Ya'murukum bisu, mim sukun bertemu dengan ba. Nah, kalau tadi selain mim dan ba, kalau yang ini bertemu dengan ba disebut dengan ikhfa syafawi. 'Alallahi, sebelum lafaz Allah didahului harakat fathah, itu disebut dengan lafaz Allah yang dibaca tafkhim. Penjelasan pada ayat ini dalam Quran surat Al-Baqarah 168. Allah menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Nah, biasanya makanan yang beredar di Indonesia ini, terutama yang dijual di toko-toko, itu makanan yang halal, biasanya ada labelnya halal dari MUI. Kemudian makanan dan minuman yang halal adalah yang diperbolehkan oleh agama, baik dari segi zatnya maupun hakikatnya. Dari segi zatnya sendiri, makanan itu halal, tidak diharamkan oleh Allah. Kalau dari segi hakikatnya, itu adalah bagaimana cara kita mencari makanan tersebut. Kalau kita mencari makanan tersebut dengan mencuri, maka otomatis makanan itu menjadi haram meskipun itu awalnya halal. Kalau kita mencari makanan tersebut dengan perbuatan yang curang, maka itu menjadi haram. Contohnya ketika orang berjualan mangga, kemudian mangga tersebut ketika dia menjual pasti ditimbang, ada orang beli berapa kilo, mangga tersebut ditimbang. Ketika timbangannya dicurangi, di situ dikurangi, maka uang yang didapat oleh si penjual mangga itu adalah uang haram. Dan ketika dibelikan makanan, dibelikan nasi, maka nasinya di situ menjadi haram. Padahal dari segi zatnya nasi itu tidak haram. Nah, jadi halal bukan hanya dari segi zatnya, tapi juga harus dari segi hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang diharamkan oleh ajaran agama, baik karena zatnya maupun hakikatnya. Ini adalah lawan kata dari yang halal tadi. Makanan yang diharamkan. Nah, hakikatnya ketika kita memperoleh makanan dengan mencuri, dengan berbuat curang, itu berarti makanannya berubah menjadi haram. Maka jangan sampai kita mencari rezeki dengan cara yang haram, karena apabila kita mencari rezeki dengan cara yang haram, sesuatu yang haram, makanan yang masuk ke dalam diri kita itu adalah barang haram. Maka ketika barang haram sudah masuk ke dalam diri kita, terkadang diri kita ini sulit untuk diajak beribadah kepada Allah. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah 169, Allah menegaskan bahwa setan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan dan perbuatan keji serta mungkar. Jelas karena setan mencari teman untuk di neraka, dan tugas dari setan adalah mengganggu manusia.
maka jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya karena masih bergandengan, yang mana manusia dibujuk dalam hal makanan. Nah, jadi setan itu menyuruh dalam hal kejahatan, perbuatan mungkar, ini adalah dalam hal makanan, baik dengan cara mendapatkan makanan maupun dengan mengkonsumsinya. Setan selalu mempengaruhi kepada seseorang untuk mendapatkan makanan dengan cara yang haram, atau terkadang setan mempengaruhi orang ketika mengkonsumsi makanan itu. Makanan yang diharamkan itu semua terlihat enak agar manusia terperangkap dalam jebakan keji setan yang menjerumuskan. Contohnya adalah minum-minuman keras. Itu terlihat enak bagi orang yang suka minum minuman keras, bagi orang yang suka mabuk-mabukan. Padahal itu adalah makanan yang diharamkan. Nah, jadi jangan sampai kita terjerumus ke bujuk rayu setan. Maka kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan, karena setan selalu membuat makanan haram itu menjadi enak di mata manusia, dan itu adalah tipu daya setan. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah 172-173 membahas tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan baik juga. Namun ada perbedaannya di sini. Kita simak ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah di antara rizki yang baik-baik, ma razaqnakum washkuru lillah, apa yang dirizkikan oleh Allah, dan bersyukurlah, syukuri rizki yang diberikan oleh Allah kepadamu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembah kepada Allah, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah, jika kalian benar-benar mengakui bahwa Allah itu Tuhan, maka kita diwajibkan untuk makan rezeki yang baik-baik. Innama harrama 'alaikum, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu al-maitata, bangkai. Seluruh bangkai itu diharamkan oleh Allah kecuali bangkai ikan dan belalang. Wad-dama, dan darah itu diharamkan. Walahmal khinziri, daging babi, jelas disebutkan oleh firman Allah, maka daging babi ini hukumnya jelas haramnya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Jadi ketika orang tersebut menyembelih binatang tidak menyebut nama Allah, itu haram. Ketika menyembelih binatang yang disebut bukan namanya Allah, malah mungkin yang disebut adalah nama dari setan dan sebagainya, maka itu hukumnya haram makanan itu. Famanitturra ghaira baghin, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, wala 'adin fala itsma 'alaihi, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Artinya ketika dalam keadaan terpaksa, dia sebetulnya tidak ingin makan itu, namun karena terpaksa maka dia harus makan itu. Contohnya ketika mungkin ada beberapa orang yang tersesat di hutan, mau mencari makanan tidak ada lagi, karena mungkin di sekitar makanan beracun semuanya, malah justru akan membunuh kita. Namun ada ketika melihat suatu bangkai ayam di situ. Nah, bangkai padahal di situ haram, namun karena kondisi terpaksa maka menjadi tidak ada dosa. Karena sebetulnya di awal kita tidak ingin, kecuali kalau kita ingin makan babi kemudian makan, itu berarti bukan terpaksa. Nah, yang dimaksud di sini adalah dia tidak menginginkan dan dalam kondisi terpaksa. Seperti apa kondisi terpaksa? Nanti kita bahas pada penjelasannya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah,
Pada penjelasannya, Al-Baqarah ayat 172, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya Allah juga menyuruh orang-orang yang beriman untuk mensyukuri nikmat itu. Jika memang kalian beribadah, ketika apapun saja yang kita terima makanannya, maka kita wajib untuk bersyukur. Sedangkan dalam ayat 173 Allah menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Semua bangkai itu diharamkan, kecuali bangkai ikan dan belalang. Semua makanan yang diharamkan di atas berlaku dalam keadaan normal. Nah ini. Sedangkan dalam keadaan darurat maka hukumnya halal. Darurat seperti apa? Darurat dalam masalah ini misalnya apabila tidak memakannya bisa menimbulkan kematian karena tidak ada lagi makanan selain itu, atau karena diintimidasi jika tidak mau memakannya akan dibunuh. Maka dalam kondisi-kondisi tersebut makanan yang tadi disebutkan haram itu menjadi halal dan tidak ada dosa baginya. Namun dalam tanda kutip ketika dia tidak menginginkan, hanya dalam kondisi terpaksa. Namun kalau dia ingin itu berarti hukumnya haram. Tapi kalau dia tidak ingin, sebetulnya tidak ingin makan itu, tapi karena terpaksa maka harus makan itu. Nah, itu yang baru menjadi halal. Ada beberapa hukum tajwid di sini, 6 yang saya tampilkan. Ma razaqnakum, ada qaf sukun di tengah-tengah, itu disebut dengan qalqalah sughra. Kemudian innama harrama, ada nun bertasjid disebut dengan gunnah. Kemudian ghaira baghiw wala adin, hiwa, tanwin bertemu dengan waw, itu disebut dengan idgham bi gunnah. Ghafurur rahim, tanwin bertemu dengan ra, itu idgham bila gunnah. Nah, bedanya dengan yang awal, kalau idgham bi gunnah hurufnya adalah ya, nun, mim, waw. Idgham bila gunnah hurufnya adalah lam dan ra. Kemudian waddama, alif lam, kemudian setelah itu harokatnya tasjid, maka itu disebut dengan asyamsiyah. Wama uhilla, wama uhilla. Nah, itu tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Yang ketiga, kita membahas hadis di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tentang beberapa makanan yang diharamkan. Hadatsana Muhammad ibnu Musaffa al-Himsi, hadatsana Muhammad ibnu Harbi, Aniz Zubaidi, an Marwani ibni Ruba at-Taghlibi, an Abdurrahman ibni Abi Auf, anil Mikdam ibni Ma'di Kariba, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ala la yahillu dhu nabi minas sibai walal himaru al ahliyu walal luqadah mimmali muahadin illa ayyastaghniya anha wa ayyuma rajulin dhafa qauman falam yaqruhu fa inna lahu ayyuqibahum bimithli kira, yang artinya diceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musaffa al-Himsi dari Muhammad bin Harb, dari Az-Zabidi, dari Marwan bin Ruban at-Taghlibi, dari Abdurrahman bin Auf, dari Al-Mikdam bin Ma'dal Karib, dari Rasulullah, beliau bersabda. Jadi hadis ini dari rentetan beberapa perawi. Maka Rasulullah di sini kemudian menyabdakan bahwa ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring. Jadi hewan yang bertaring itu hukumnya haram. Keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad. Orang kafir mu'ahad adalah orang kafir yang menjalin perjanjian kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertemu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Mari kita simak penjelasan dari hadis ini. Hadis tersebut menjelaskan mengenai salah satu ciri hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yaitu hewan buas yang bertaring. Itu haram hukumnya untuk dimakan. Selain itu Rasulullah juga menyebutkan secara spesifik tentang hewan yang diharamkan, yakni keledai jinak, barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Ada lagi dari Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah merinci ketentuan hewan tersebut. Menurut keduanya, hewan yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah termasuk dalam istilah zinab. Zinab itu apa?
Zinab itu adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia. Contohnya di sini adalah serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan yang sejenisnya yang memiliki taring. Kucing juga memiliki taring, maka itu semua itu diharamkan untuk dimakan. Kemudian Imam Abdul Bar juga menambahkan beberapa jenis hewan yang termasuk pada zinab ini, yang termasuk pada kriteria ini, yaitu gajah dan anjing, itu diharamkan. Kemudian ada lagi kategori lain yang disebut dengan siba. Siba itu apa? Siba itu adalah istilah lain untuk binatang yang menangkap binatang lainnya untuk dimakan dengan cara yang bengis. Berarti menerkam mangsanya dengan cara yang bengis, maka hewan ini haram. Syekh Yusuf Al-Qardawi memasukkannya ke dalam khaba'is. Khaba'is itu adalah semua yang dianggap kotor, menjijikkan dan berbahaya dalam perasaan manusia secara umum, itu hukumnya haram untuk dimakan. Jadi ketika orang itu merasa jijik, merasa kotor terhadap hewan tersebut, terhadap makanan tersebut, maka makanan itu menjadi haram baginya. Kemudian yang keempat ada hadis Imam At-Tirmidzi yang menjelaskan bagaimana atau sebab apa ayat perintah makanan halal dari Allah itu turun. Hadisnya lumayan panjang. Hadatsana Abdul ibnu Humaid qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Fudail ibnu Marzuq an Adi bin Tsabit an Abi Hazim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu innallaha thayyibu wa la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum qala wa dzakara rajula yutilus safara ashhadza akhbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiyya bi haramin fa anna yustajabu lidzalik. Dikatakan kepada kami oleh Abd bin Humaid dari Abu Nuaim, dari Fudail bin Marzuq, dari Adi bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan. Dia juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kuberikan padamu. Ini adalah ayat-ayat yang kita bahas tadi dan dijelaskan lagi dalam hadis. Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rob, ya Robbi. Sementara makanannya masih haram, minumannya masih haram, pakaiannya juga haram, dan diliputi dengan yang haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi ketika ada barang haram yang ada dalam diri kita, itu menjadi penyebab sulitnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada hal-hal yang haram dalam diri kita supaya doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu kriteria dari makanan yang bisa dikategorikan halal adalah makanan yang harus baik pasti. Mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang baik dan halal adalah penyebab dikabulkannya berbagai keinginan kita, berbagai doa kita, dan diangkatnya amalan-amalan kita. Sebab Allah selamanya tidak akan menyatukan yang baik dan yang jelek. Nah, doa kita berdoa kepada Allah itu pasti memohon segalanya yang baik. Namun dalam diri kita masih ada yang buruk. Maka hal yang baik dan yang jelek ini tidak disatukan oleh Allah.
ketika masih ada hal yang jelek dalam diri kita, maka doa kita yang baik tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian Allah menurunkan ayatnya. Ya, ini adalah sebab turunnya ayat ya. Supaya doa kita dikabulkan, maka Allah menurunkan ayatnya yang memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal supaya doa kita dikabulkan. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dibarengi dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, jadi apabila masih ada barang haram dalam diri kita, itu menjadi sebab sulitnya doa kita dikabulkan. Maka berhati-hatilah ketika mengkonsumsi segala makanan, ketika mengenakan segala sesuatu yang berhubungan dengan badan kita, yang berhubungan dengan diri kita, jangan sampai itu termasuk sesuatu hal yang haram. Supaya doa kita bisa dikabulkan oleh Allah dengan segala sesuatu makanan yang menempel pada diri kita itu halal. Kalau haram, maka sulitlah sudah kita mendekatkan diri kepada Allah, sulit doa kita dikabulkan. Terkadang orang itu sulit untuk diajak beribadah dan cenderung berbuat dosa. Itu ciri-cirinya mungkin ada barang haram yang menempel dalam dirinya. Sekian, terima kasih. Itu materi yang kita pelajari hari ini dan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah luputnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jadi itu tadi pemaparan materi dari materi makanan halal dan baik. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tadi ada 2 ayat dan 2 hadis yang menyampaikan tentang makanan yang halal dan baik, yang mana Quran surat ataupun Al-Quran ayat yang membahas pada bab ini, yaitu Quran surat Al-Baqarah ada 2. Nah, yang ada 2 yang membahas tentang bab mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, serta itu diwajibkan oleh Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik supaya nanti ke depannya badan kita, kehidupan kita bernilai berkah dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 2 hadis yang di situ menyampaikan lebih terperinci lagi beberapa makanan yang diharamkan, beberapa makanan yang dihalalkan. Di antaranya dan ada kaitannya dengan Quran surat Al-Baqarah tadi, bahwa Allah mengharamkan semua bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Kemudian Allah mengharamkan darah, mengharamkan babi. Kemudian diperjelas oleh hadisnya bahwa di sini hadis menyatakan diharamkan hewan yang bertaring, diharamkan hewan yang kemudian memakan mangsanya dengan cara yang bengis, hewan yang memiliki kuku tajam, hewan buas, hewan yang menjijikkan, hewan yang kotor secara umum itu diharamkan oleh ajaran kita agama Islam. Maka dari itu kita harus lebih waspada lagi ketika memilih makanan, entah dari segi zatnya maupun hakikatnya. Hakikatnya di sini dalam artian adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan makanan tersebut. Kita bekerja secara halal, bekerja secara haram, bekerja dengan mencuri, bekerja dengan jerih payah kita sendiri dengan jalan Allah yang benar, atau bagaimana. Itu juga termasuk hakikat kita mendapatkan makanan itu dengan cara yang halal atau haram. Kalau mencuri jelas itu dengan cara yang haram, tapi dengan bekerja dengan ikhlas dan kerjaan itu tidak kita dasari dengan kegiatan yang curang, dengan mencuri dan sebagainya, maka itu kita bisa memperoleh makanan secara halal. Nah, karena kenapa? Karena apabila kita makan makanan yang haram, itu menjadi sebab doa kita sulit untuk dikabulkan, sebagaimana hadis yang sudah kita bahas tadi. Jadi supaya doa kita mudah dikabulkan, kita harus waspada dalam memilih makanan, dan yang kita makan harus dari makanan yang halal, baik zat maupun hakikatnya. Kurang lebih demikian materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.